Hai, kembali dengan Samuel dari Mentor Public Speaking dan kali ini saya bersama dengan siapa? Halo, nama saya Rifa. Rifa ya, oke Rifa. Jadi Rifa ini seorang penggemar konten-konten percintaan ya. Nah, tentunya kan kita konteksnya public speaking ya. Nah, inti dari Mentor Public Speaking sebenarnya goalsnya adalah bagaimana caranya kita mengeluarkan ide dari kepala ke mulut dan kita ngejelasin itu rapi dan jelas sehingga tuh orang bakal tertarik sama yang kita jelasin, oke? Nah, public speaking sama percintaan, hubungannya apa? Nah, topiknya adalah begini: seberapa penting body language itu dibutuhkan dalam melakukan pendekatan sama seorang lawan jenis? Nah, silakan komentar. Gimana? Kalau menurut saya sih penting, ya. Ya. Karena gini, kalau misalnya dia tahu nih, kita tuh bisa tahu nanti ke depannya apakah kita akan lanjut atau dengan dia atau tidak. Gitu. Misalnya body language-nya dia kurang meyakinkan dengan kita, dianya selalu menyilang kaki kalau ngobrol, terus juga kalau ngobrol sama kita dia nggak tetap maksa, terus juga kalau ngobrol sama kita dia kebanyakan main HP, berarti mungkin bisa disimpulkan dia nggak tertarik sama kita. Berarti saya pribadi nggak akan melanjutkan nih untuk pendekatan sama dia gitu. Oke. Gini. Body language ini kan mungkin tadi yang Rifa cerita adalah lebih ke cara nanggepin ya, Betul. cara ngerespon ya. Nah, gimana kalau dengan ngomong? Jadi kalau si orangnya tuh ngomongnya nggak pakai body language, nah lemas. Ya Rifa, aku tuh punya cita-cita. Jadi aku tuh kata sama kamu soalnya aku suka sama kamu. Aku pengen kenal lebih sama kamu. Ya. Aku juga punya visi sih, punya cita sih, one day bisa ketemu pasangan yang cocok, jadi bisa nikah lah gitu. Nah, jadi what if kalau si orangnya PDKT kayak begini, anggap kita nemu jodoh sekarang macam-macam ya. Betul. Bisa dari mana aja? Ketemu langsung, dari dating apps juga bisa. Benar. Nah, poin saya adalah kalau dulu kan kita dari dikenalin teman, mungkin dengan keberanian si cowoknya datang mau kenalan gitu kan ya, kasih surat gitu kan, atau mungkin deket di bar ngeliat cewek cantik sendirian kasih traktir minum gitu kan. Nah, kalau sekarang kan cara-caranya lebih praktis ya, dating apps. Dimana sebenarnya lebih gampang. Kenapa? Ceweknya nyari jodoh, nyari jodoh. Betul. Jadi sama-sama butuh, sama-sama nyari. Betul. Poin saya adalah ketika sama-sama nyari kan belum tentu kenal personality. Nah, mau nggak mau kita baru kenal pas ketemu ya. Tapi pas ketemu tadi kayaknya begitu. Mungkin. Kalau dari Rifa sendiri nggak kan suka ya sama cowok yang kayak gitu. Dia nggak ekspresif. Nanti kalau misalkan dia Rifa ada ngelakuin sesuatu apapun, dia bakal apresiasi Rifanya gimana? Karena Rifa sendiri itu diri yang butuh diapresiasi sama orang lain. Gitu. Jadi kalau misalkan ketemu sama cowoknya yang kurang ekspresif, yang lemah, yang lembut banget kayak ngomongnya, terus kayak lesu. Body language nggak gerak ya? Terus dia cuman nunduk, ngobrolnya juga gak bener, kayak udah gini-gini aja. Aduh, itu mah tertarik sih buat Rifa. Jadi penting banget ya, body language itu penting. Semangat untuk ngobrol juga penting. Jadi kalau misalkan dia nggak mengaplikasikan itu, kayaknya untuk Rifa sendiri nggak akan lanjut dengan dia sih. Oke, pertanyaannya gimana kalau cowok ini kismin ya? Tapi kayaknya menarik, body language-nya menarik. Nah, gimana? What do you think? Apakah tetap akan tertarik ngobrol sama dia atau kamu akan udah males sih? Ya, kismin di sini benar-benar kismin lah ya di bawah Anda. Oke, karena kan untuk masalah keuangan saya juga kerja kan. Jadi ya udah kita bisa saling lah split bill mungkin atau gantian cara bayarnya. Tapi kan kalau misalnya dari sikapnya udah kayak gitu agak susah untuk dirubah. Sedangkan kan kalau kemiskinan bisa kita kerja untuk cari duit bareng-bareng lah istilahnya. Tapi kalau misalkan sikapnya udah kayak gitu agak susah sih. Oke, sekarang saya kasih tantangan lebih ini ya. Kok saya ya? Kok ikut formal banget ya? Gue lo ya. Kan gue bahasnya harus gue lo. Ya, sekarang gue kasih tantangan yang lebih membingungkan. Cowoknya naik Ferrari misalnya gitu ya. Naik Ferrari, terus makannya juga di restoran bintang 5. Tapi ya karena konteks kita adalah body language, ngomongnya lemes, nggak bertenaga. Ya tertarik sih dia sama lu sih ya. Cuman ya udah lemes gitu, kayak kurang tidur kayaknya. No way, tetap enggak sih. Nggak ada, dia ngomong atau mungkin ngomongnya bersemangat, kayak marah-marah ya, matanya otot-otot gitu ya, tapi tangannya nggak gerak. No, kurang menarik. Aduh, kurang. Why? Karena kan aku physical touch. Jadi kalau misalkan dia cuma diam, nggak ngapa-ngapain, aku apakah
nggak semenarik itu buat dipegang, nggak semenarik itu untuk kamu bergestur tubuh kah? Oke. Kenapa kamu gak nyaman sama aku atau gimana? Jadinya akunya netting. Jadi better yang banyak geraknya aja gitu. Oh, jadi menurut lo kalau orang yang berbody language bergerak ketika berbicara ada potensi untuk physical touch juga. Benar. Jadi physical touch-nya oke gitu. Terus juga nanti dia kan punya keberanian yang lebih dong. Kalau misalkan dia emang bisa. Keberanian yang lebih. Ya maksudnya. Iya kan apapun bisa lah ya. Ya, whatever kan. Whatever lah ya. Gitu. Ngomongin suka, ngomongin cinta kan itu keberanian lebih juga. Iya. Dekat kan gitu. Betul. Jadi kan dia punya keberanian nih untuk mengutarakan apa perasaan dia. Kalau misalkan dia nahan-nahan dari body language-nya aja dia ditahan, ya gimana nanti kalau misalkan ke depannya Rifa ada masalah dengan dia, jadi udah susah dong dia. Jadi untuk mengekspresikan apa yang dia rasain, gitu. Karena kan body language itu mempengaruhi ya pikiran, perasaan, perkataan juga gitu. Oke. So, terakhir nih ya. Nah, ketemu cowok yang lemes tapi tajir versus cowok kismin tapi berbody language yang semangat. Pilihan Anda adalah yang Kismin tapi berbody language yang kismin tapi berbody language. Itu ya guys, jawaban dari seorang entusiasm di bidang konten percintaan ya. Itu dia jawabannya. Oke, so thank you Rifa buat mampir di podcast kita kali ini. Ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Oke. Ya, oke, see you. Bye. Bye.